Oke? Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin kita sudah belajar, yang ada beberapa yang perlu kita pelajari. Hari ini kita akan belajar. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak Guru minta untuk Monica pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Monica. Ya, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Pak Guru langsung ya sekalian dengan nama. Ya. Esther, Hadir Pak Guru. Rosario, Hadir Pak Guru. Monica, Hadir Pak Guru. Alfrida, Alfa. Crispinus, Alfa Pak Guru. Lili, Akif. Mega, Alfa Pak Guru. Hari ini 4 orang yang sudah masuk. Ya, sebelum Pak Guru mulai dengan pelajaran hari ini, Pak Guru mau tanya, kemarin kita belajar sampai mana? Pelajaran yang minggu kemarin. Tentang kebudayaan Pak Guru. Ya, kebudayaan, ada persebaran budaya di Indonesia loh. Yang Kita ada. belajar tentang adat dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari kebudayaan global. Ada yang tahu kebudayaan global itu seperti apa? Kebudayaan yang ada di dunia. Ya, jadi kebudayaan global itu kebudayaan yang secara luas, atau dia sudah berbicara tentang budaya-budaya yang ada di negara Indonesia, di negara-negara lain. Kita akan bicara tentang ini. Ya, yang pertama yaitu pemanfaatan produk kebudayaan dalam bidang ekonomi kreatif. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata, misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Jadi, kekayaan alam Indonesia dan keragaman budaya yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Lihat dari segi seni atau seni tari atau seni musik atau apa itu banyak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi juga dari bidang pariwisata juga ada. Nah, hal itu yang bisa dijadikan sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Nah, yang berikut itu kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan adat masa lalu. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang dapat kita jumpai. Di antaranya yang pertama yaitu kesenian tradisional. Yang A, kesenian tradisional merupakan suatu kesenian yang berasal dari daerah tertentu dan tidak memiliki ciri khas. Jadi kesenian tradisional atau kesenian yang hanya ada di daerah tersebut yang memiliki ciri khas atau ciri tersendiri, atau yang berada hanya di daerah tersebut yang tidak dapat di daerah lain. Jadi kesenian tradisional itu yang ada itu cuma misalnya untuk di daerah Papua, berarti ini ciri khas tersendiri, itu tidak sama dengan di daerah-daerah lain. Nah, contohnya itu bahasa yang pertama, bahasa tradisional atau dikenal dengan sebutan bahasa daerah yang menjadi ciri khas masyarakat di daerah tersebut. Jadi yang pertama itu adalah bahasa. Kemarin kita sudah bahas tentang bahasa-bahasa dari daerah-daerah. Jadi bahasa tradisional itu merupakan bahasa yang hanya ada di situ. Jadi bahasa
Papua atau bahasa yang paling sederhana itu bahasa Serui, bahasa Biak itu kan berbeda-beda tuh. Bahasa-bahasa yang berasal dari daerah itu sendiri. Yang berikut itu ada lagu tradisional, dikenal juga dengan sebutan lagu daerah, merupakan nyanyian atau lagu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, contohnya di Papua itu dia punya lagu-lagu daerah tersendiri. Misalnya seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, lagu Apuse itu lagu yang hanya ada di sini saja, yang diciptakan dari Papua. Banyak, ada lagu banyak. Yang berikut itu adalah tarian tradisional. Tarian tradisional merupakan khas dari daerah tertentu yang memiliki arti penting karena fungsinya sebagai sebuah penghormatan dan memiliki nilai tersendiri. Jadi tarian tradisional ini banyak toh dari daerah tersendiri, tapi banyak ada tarian tradisional yang untuk penjemputan atau mungkin mengantar orang nikah atau lain-lain sesuai dengan yang adat istiadat yang ada di daerah tertentu. Itu termasuk juga dalam tarian tradisional, tarian yang ada daerah itu sendiri. Yang keempat itu ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas dari suatu daerah yang digunakan untuk membawa lagu daerah dan mengiringi tarian daerah. Jadi alat musik tradisional itu merupakan alat musik khas dari suatu daerah itu saja, yang tidak dimiliki dari daerah lain. Apanya? Kabel? Kabel apa? Ya baik, kita lanjut yang keempat, yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan alat musik khas dari suatu daerah. Jadi alat musik tradisional itu macam misalnya contohnya di Papua, dia punya alat musik tradisional yang tersendiri dari daerah-daerah lain yang ada di Pulau Jawa. Contoh dari Pulau Papua atau daerah Papua itu dia punya alat musik itu, contohnya seperti apa? Tifa, terus apa lagi? Tambur bisa termasuk, tapi di daerah lain juga mesti pakai tambur. Misalnya tifa, terus tabura yang dari kulit bia itu, yang bisa mereka tiup. Ya itu. Kalau dari Pulau Jawa itu seperti angklung yang dari bambu itu, digoyangkan dulu. Dari pertemuan minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan. Yang berikut itu ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khas dari suatu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Jadi pakaian juga itu merupakan pakaian tradisional yang tersendiri atau berbeda-beda. Macam orang dari Kalimantan punya pakaian tradisional itu pasti berbeda dengan orang dari Jawa. Orang dari Papua berbeda dengan orang dari Sumatera. Yang dimaksud dengan pakaian tradisional. Yang berikut itu ada senjata tradisional, merupakan senjata khas dari daerah tertentu yang digunakan oleh para leluhur. Jadi senjata tradisional itu juga seperti yang tadi Pak Guru bilang, berbeda dengan yang lain. Nah, kalau senjata tradisional itu di Papua sini, itu contohnya seperti apa? Panah, busur, tombak, kapak batu, merupakan senjata tradisional atau senjata yang khas yang ada di sini saja. Yang berikut itu ada rumah tradisional atau sering disebut dengan rumah adat, yaitu memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Jadi rumah adat juga tersendiri. Kalau di Papua sini dikenal dengan Bunai. Terus di daerah-daerah lain juga dikenal masing-masing dengan punya ciri khas atau nama-nama tersendiri dari daerah itu. Yang berikut itu ada makanan tradisional, itu juga salah satunya merupakan makanan khas yang hanya ada di daerah tertentu atau yang dimiliki oleh daerah itu. Contohnya kalau di Papua itu seperti di mana? Apa makanan khas itu seperti apa? Papeda, sagu bakar, tereng, ya masih tegur toh. Dan kuah kuning juga termasuk makanan khas dari Papua. Mungkin di daerah-daerah lain juga ada seperti begitu.
Sampai sini adalah mengerti. Mengerti begitu. Yang berikut itu adalah konsep ekonomi kreatif. Pergeseran dari era pertanian menuju ke era industrialisasi disusul dari era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi serta globalisasi ekonomi telah mengiringi peradaban manusia ke dalam suatu area interaksi sosial baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Industrialisasi telah menciptakan pola kerja, pola produksi, dan pola distribusi yang lebih murah dan lebih efisien. Jadi konsep ekonomi kreatif ini dia menciptakan pola kerja yang baru seperti produksi dan distribusi yang lebih mudah atau lebih efisien. Yang berikut itu pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif ini dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan. Tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi, semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa. Jadi intinya pengembangan ekonomi kreatif itu untuk meningkatkan kreatifan anak bangsa. Yang berikut subsektor pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata. Kota-kota wisata di Indonesia seperti Yogyakarta, Bandung, Lombok, Papua sebenarnya telah memiliki ruang kreatif, yaitu zona-zona wisata itu sendiri. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Contohnya yaitu Pulau Bali dan Pulau Raja Ampat. Jadi subsektor pengembangan ekonomi kreatif itu. Permisi, Mbak, saya ganggu sebentar saja. Bisa pinjam kunci, saya ambil bukunya aja. Maaf ya mengganggu ya. Ada ujian ya? Ada ujian Pak? Iya, tidak apa-apa. Nanti saya ambil. Siap-siap Pak. Oke, ini kayak kita harus sembunyi di atas tadi. Terlalu banyak saya buat. Lanjutkan. Nanti kunci saya ambil menurut saya. Yang berikut adalah yang C, yang tadi sudah bilang. Contohnya itu seperti Pulau Bali dan Raja Ampat. Jadi itu merupakan objek wisatawan atau orang yang berkunjung kepada objek tertentu atau objek wisata. Contohnya itu di Pulau Bali. Pulau Bali itu banyak turisme yang ada di situ. Kalau di Papua itu di Raja Ampat. Dan juga masih banyak daerah-daerah lain yang Papua tersebutkan di dalam sini. Nah, yang berikut ini adalah pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, di sini ada tanda tanya, mengapa ekonomi kreatif? Nah, yang pertama itu karena kontribusi ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, mengekspor juga termasuk dalam ekonomi kreatif atau ekonomi yang baik. Terima kasih, Bu. Bu, kalau mau pindah ruangan, nanti minta kunci di Pak Agus. Siap Pak. Iya, pindah saja nanti meja saya pindahkan ke ruangannya Ibu. Siap. Terus kuncinya nanti serahkan ke Pak Agus. Siap. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf ini. Saya masih urus-urus ini juga masih kurang berkas. Oh, siap. Pensiun. Siap Pak. Iya, makasih ya Bu ya. Iya. Buku. Iya Pak. Oke, kita mulai yang terakhir. Yang berikut itu ada iklim bisnis, penciptaan
lapangan usaha, dampak bagi sektor lain, dan pemasaran. Itu juga termasuk dalam ekonomi kreatif. Jadi itu menciptakan hal-hal yang baru. Yang berikut itu ada citra dan identitas bangsa, seperti yang Pak kasih contoh. Turisme, ikon nasional, membangun budaya warisan budaya dan nilai lokal. Jadi itu juga termasuk sumber daya terbarukan. Nah itu seperti berbasis pengetahuan atau kreativitas atau brand community. Itu juga salah satunya. Untuk apa? Untuk membangun ekonomi kreativitas. Yang berikut itu ada inovasi dan kreativitas. Nah, ide-ide, gagasan, penciptaan nilai itu juga termasuk dalam ekonomi kreatif. Dampak sosial itu kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial. Semua itu ditergolongkan masuk di dalam ekonomi kreatif. Yang berikut itu yaitu strategi pengembangan ekonomi kreatif. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah perlu memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Di antaranya adalah yang pertama itu mendapatkan kemudahan memperoleh dana pengembangan fasilitas, pemasaran, dan promosi. Jadi, di sini dibilang untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah perlu memiliki strategi dengan melakukan pengembangan secara terintegrasi. Jadi, yang pertama itu mendapatkan kemudahan memperoleh dana, pembangunan fasilitas, pemasaran, dan promosi. Jadi, pemerintah juga turut serta atau membantu. Dia memberikan dana untuk apa? Untuk pemasaran, promosi ke dunia-dunia luar tentang itu, tentang wisata atau budaya-budaya baru yang ada di Indonesia. Nah, yang berikut itu membuat program komprehensif untuk menggerakkan ekonomi kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Hal ini juga penting. Nah, supaya apa? Supaya membuat ekonomi itu dia menjadi sebuah ekonomi yang kreatif atau mudah. Sumber daya manusia itu juga penting. Semakin banyak orang memahami, semakin banyak juga orang menciptakan hal-hal yang baru. Desain mutu dan pengembangan pasar yang dulu sempit atau bukan besar. Nah, yang berikut itu yang C, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Jadi mereka punya hak itu harus terlindungi juga. Apa untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang berikut itu terbentuk Indonesia Kreatif, Kongkil yang menjadi jabatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaksana industri kreatif. Jadi membentuk Indonesia Kreatif, Kongkil yang menjadi jabatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Jadi ketika seorang menjadi pemimpin, dia menciptakan peluang-peluang bagi industri kreatif. Ya, yang kedua yaitu upaya pelestarian budaya di Indonesia. Pelestarian budaya adalah upaya mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis dan selektif serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Jadi ini adalah upaya-upaya pelestarian budaya di Indonesia. Nah, yang berikut itu upaya pelestarian budaya di Indonesia dapat dilakukan dengan cara ini. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan budaya lokal. Nah, jadi ketika kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berarti dia bisa mengolah budaya lokal itu dengan sendiri, karena dia punya pemahaman yang tinggi. Yang berikut B, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal serta memperdayakan dan pelestariannya. Juga salah satu berusaha menunjukkan
kembali semangat, toleransi, kekeluargaan, kemartabahan, dan solidaritas yang tinggi. Itu juga itu adalah upaya-upaya untuk pelestarian budaya di Indonesia. Yang berikut itu selalu memperhatikan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengolah keanekaragaman budaya lokal. Jadi ini adalah upaya-upaya pelestarian budaya di Indonesia. Jadi upaya-upaya ini yang dibuat supaya pelestarian budaya di Indonesia itu tetap ada, tidak punah. Nah, yang berikut ini ada 2 cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. Yang pertama itu adalah kultur ekspedisi. Nah, kultur ekspedisi merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultur. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan kultur ekspedisi ini itu jika kebudayaan tersebut terbentuk tarian, atau di Indonesia ini terbentuk dengan tarian atau dikenal dengan tarian, maka diwujudkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Jadi kalau di suatu daerah itu mungkin yang paling menonjol tarian, berarti generasi muda, anak-anak muda harus berlatih terus untuk belajar tarian supaya tarian itu tidak punah atau hilang. Begitu juga dengan budaya-budaya yang lain, nyanyian atau yang lain-lain, itu juga seperti begitu. Yang berikut ini adalah kultur kronologi. Kultur kronologi merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi para wisata daerah. Jadi ini adalah tujuannya adalah untuk mengedukasi ataupun kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri. Jadi dia mengembangkan budaya-budaya yang masih tersimpan atau yang belum ditonjolkan. Nah, yang berikut yaitu kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Keragaman suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan bervariasi. Pada era globalisasi seperti saat ini, kebudayaan Indonesia telah mendunia. Jadi kebudayaan Indonesia ini sudah dikenal oleh dunia. Salah satunya itu alat musik yang tadi Pak Guru bilang, angklung, itu sudah diakui di negara-negara Asia. Yang berikut ini adalah kebudayaan Indonesia yang diakui oleh dunia. Nah, anak menikah perlu Pak Guru untuk membaca. Yang lain perhatikan. Saat ini Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dalam bidang kebudayaan. Rupanya kebudayaan Indonesia telah diakui dunia. Kebudayaan Indonesia telah diakui di dunia merupakan bagian dari kebudayaan global. Ya, jadi saat ini Indonesia telah menunjukkan eksistensinya dalam bidang kebudayaan. Indonesia sudah mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Banyak kebudayaan Indonesia telah diakui oleh dunia. Jadi sudah banyak budaya yang sudah diakui oleh dunia. Nah, salah satunya itu tadi Pak Guru bilang itu angklung, itu sudah diakui oleh dunia. Terus masih ada lagi yang lain yang sudah diakui oleh dunia atau bagian dari kebudayaan global. Nah, ini tadi Pak Guru tinggal bilang terus. Contohnya itu angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional khas Jawa Barat. Angklung dibuat dari bambu dan cara membunyikannya dengan menggoyangkan. Jadi ini adalah angklung. Kalian di gambarnya cara membunyikan digoyang.
Guru juga belum pernah main alat musik ini, tapi begitu belajar di sini saya punya materi. Yang berikut itu wayang kulit atau yang sering tuh lihat nonton itu loh. Anak dia tolong guru wayang kulit. Wayang merupakan seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. Jadi ini adalah wayang kulit yang sering kita lihat pertunjukan. Yang berikut itu adalah tarian sama. Anak Esther bantu membaca tarian sama. Tari Saman merupakan sebuah tarian suku Gayo dari Provinsi Aceh yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa kunjung Ramadan. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Terima kasih. Jadi tarian Saman itu tarian yang berasal dari suku Gayo dari Provinsi Aceh. Jadi tarian ini cuma hanya ada di Provinsi Aceh atau ada di situ saja, ada di daerah lain. Ini adalah tarian-tarian yang mereka pakai di sana. Itu adalah budaya-budaya pelestarian budaya-budaya yang ada di sini. Yang berikut adalah dampak interaksi global terhadap budaya nasional. Globalisasi merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi global. Interaksi tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu. Karena semua telah terhubung satu dengan yang lain, bangsa Indonesia tidak mampu mengganggu pengaruh globalisasi. Yang berikut itu dampak positif interaksi global terhadap budaya nasional. Nah, yang pertama itu eksistensi kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Itu adalah dampak positif. Nah, yang kedua, jati diri bangsa Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Jadi orang-orang yang ada di negara-negara ASEAN sudah mengenal Indonesia sebagai negara kebudayaan atau kaya akan seni dan budaya. Yang ketiga itu ada pariwisata kebudayaan di Indonesia semakin meningkat. Jadi pariwisata juga meningkat. Itu yang kami kasih contoh seperti di Pulau Bali, Pemandangan Semarang, dan juga Papua, negara-negara lain. Yang keempat itu pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah meningkat. Jadi itu dampak positif yang terjadi. Pendapatan juga meningkat. Dari pelestarian pariwisata budaya. Yang kelima, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Jadi dengan adanya semua itu terciptanya lapangan pekerjaan yang baru bagi pengangguran. Tidak susah lagi untuk mencari kerja. Yang berikut ini adalah dampak negatif. Pada era globalisasi, masyarakat unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan budaya nasional dapat mengancam jati diri bangsa. Pada era ini, setiap bangsa bebas keluar masuk memberikan pengaruhnya kepada bangsa lain. Akibatnya, berbagai paham dari ideologi pun masuk ke dalam budaya bangsa lain. Begitu pula bangsa Indonesia. Jadi dengan adanya era globalisasi itu terbuka untuk kebudayaan dari negara-negara lain. Nah, ketika mereka masuk ke Indonesia, secara sadar tidak sadar mereka melakukan kebudayaan yang mereka punya, yang dia masuk terganggu kepada Indonesia punya kebudayaan. Itu juga sudah sering terjadi di negara lain. Berikut itu kesenjangan budaya atau overload. Overload adalah suatu kondisi ketika terjadi kesenjangan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan. Overload juga dapat dipahami sebagai ketertinggalan kebudayaan. Jadi overload itu juga
itu sebagai ketinggalan kebudayaan atau budaya yang sudah dong kasih tinggal, atau budaya yang mereka anggap itu sudah tidak perlu mereka pakai, mereka kasih tinggal, mereka masuk dengan budaya yang baru. Itu sudah yang tadi dua. Yang kedua itu jika budaya kultur sol, kultur sol atau disebut giga. Budaya merupakan istilah psikologis untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang menghadapi kondisi lingkungan sosial budaya yang berbeda. Jadi giga budaya atau kultur ini seperti menceritakan perasaan seseorang gitu yang dibawa dalam dunia budaya atau nyanyian dan juga atau karya. Yang berikut materi kita sudah selesai. Sebelum kita masuk ke kuis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Mengerti? Kalau mengerti, siap-siap kita masuk ke kuis ya. Pak Guru menyiapkan kuis. Yang jawab benar nanti akan dapat gula-gula atau dapat hadiah dari Pak Guru. Siap-siap ya, kita mau masuk ke kuis. Jadi kuisnya tidak keluar dari materi yang minggu lalu Pak Guru mengajar dan juga minggu ini. Tapi Pak Guru lebih cenderung ke daerah Papua, karena daerah Papua itu yang kita saat ini kita ada di daerah Papua. Kita bisa lebih kenal dari kuis-kuis ini. Nah, semua sudah siap. Pak Guru masuk ke kuis. Yang tahu langsung jawab. Ya ini kuis Pak Guru kasih rebutan ya, secara rebutan. Yang tahu angkat tangan langsung jawab. Nah, yang pertama sebutkan, yang tahu langsung angkat tangan ya. Pak Guru baca, saya tidak apa-apa toh. Sebutkan 2 dari 395 bahasa tradisional dari daerah Papua. Ya. Angkat tangan langsung jawab. Jangan tadi jawab dulu. Serius. Serius, poin sudah 1. Hitung ya. Serius poin 1. Siap-siap ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak jauh dari pelajaran kita yang minggu lalu dan pertemuan minggu lalu dan pertemuan minggu ini. Nah, yang berikut sebutkan 2 dari 16 lagu tradisional daerah Papua. Yang mana? Esther dulu, kuliah terlambat. Hapusnya dan bisa menyanyi. Coba menyanyi satu lagu, hapusnya. Oh, tradisi. Itu harus menyanyi. Ya, Esther poin 1, serius 1. Esther 1, serius 1. Nah, yang berikut kuis yang ketiga. Sebutkan 2 dari 7 tarian tradisional daerah Papua. Saya Guru. Tari Swangi dan tari Abujinye. Tari Swangi. Tari Swangi. Benar. Tari Swangi ada dari Papua. Dan tari Abujinye. ya, benar. Ini Monika juga poin 1. Semua poin 1 ya. Ini sudah soal apa? Kuis lagi. Nah, yang berikut siap ya, yang tahu langsung angkat tangan. Sebutkan 2 dari 11 alat musik tradisional daerah Papua. Tiba dan apa? Iko. Siapa yang jawab? Serio. Tiba dan Kon. Ya, jadi jawaban Serio itu benar. Ya, yang berikut siap-siap. Pertama kita katakan ya. Sebutkan 2 dari 6 pakaian adat tradisional Papua. sapi. Siapa yang jawab? Ya. Yang berikut yang keenam. Ya, Pak Guru terambil jauh-jauh ya. Pak Guru ambil dari daerah kemana kita berasal atau kita tinggal saat ini, yaitu daerah Papua. Nah, sebutkan 2 dari 4 senjata tradisional Papua. Monika?
Tombak dengan panah. Tombak dengan, Panah. ya benar, tombak dengan panah. Yang berikut, yang ketujuh, sebutkan 2 dari 9 rumah adat tradisional daerah Papua. Nah, Esther. Rumah Hunai dengan rumah Seribu. Rumah Hunai dan, Rumah Seribu. ya benar, Rumah Hunai dan rumah Seribu. Yang berikut, siap ya. Yang berikut, sebutkan 2 dari 9 itulah ya, betul. Sebutkan 2 dari 7 makan. Sebutkan 2 dari 7 makanan tradisional daerah Papua. Ya, ini kayak dulu ya. Papeda dengan sagu bakar dulu. Saya benar. Beda dan sagu bakar. Nah, yang berikut. Nah, ini materi yang tadi kita baru belajar. Yang dengar pasti dia paham. Ada berapa cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal. 2 cara Bapak. Ya. Jadi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan ada 2 cara. Yaitu cara yang pertama kultur ekspedisi dan kultur kronologis. Jadi itu adalah kuis kita dari ini. Ya, Guru akan hitung nilai. Nilai 3-3 sama ini. Semua jawab 3-3. Jadi Pak Guru akan kasih hadiah bulan-bulan. Boleh gak bulan-bulan? Iya. Nah, jadi itu kuis kita. Kuis kita punya makna. Kita boleh gaul tapi jangan lupa identitas. Kita boleh bergaul sampai di mana tapi kita jangan lupa kita punya identitas. Karena identitas kita punya jati diri. Atau bisa disebut juga dengan harga. Jadi itu adalah kuis kita. Ya, sebelum Pak Guru mengakhiri, ya kita sama-sama akan kasih kesimpulan. Mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan terhadap materi kita di hari ini. Monika, setelah ketemu pelajar hari ini, yang Monika tahu apa sih? Tentang kebudayaan yang ada di dunia Papua. Tentang kebudayaan yang ada di Dunia dengan Indonesia. ya, Contohnya di Indonesia seperti tarian, itu alat musik, rumah adat, makanan khas Indonesia. kalau Mas Rio, dan hari ini yang Mas Rio angkat kalau Esther buat gimana? Tentang kebudayaan yang ada di dunia. Jadi itu adalah kesimpulan dan jadi kalian mengerti. Jadi ketika kita belajar hari ini yaitu kebudayaan yang ada di Indonesia terbentuk dari keanekaragaman suku di Indonesia serta dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan dan adat masa lalu. Keberadaan budaya tradisional dapat diketahui dari berbagai jenis produk kebudayaan yang mendorong pembangunan ekonomi, kreatif, dan sehingga memberikan dampak positif seperti peningkatan citra dan identitas bangsa,
menumbuhkan inovasi dan kreativitas anak bangsa. Jadi kesimpulan kita di hari ini, kalian pulang belajar kembali ya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan minggu depan. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri proses pelajaran kita hari ini adalah materi yang minggu depan kita akan belajar, yaitu mitigasi bencana alam. Bisa pulang, kalian bisa cari informasi tentang mitigasi bencana alam. Itu kalian belajar di rumah. Minggu depan kita akan berbicara tentang mitigasi bencana alam. Ya, sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru tetap mengingatkan menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Sekian dan terima kasih. Ya, foto tangan dulu. Langsung ke Monica ya, nanti aja sekalian, karena jangan sampai hasil